Salam pemirsa, perjalanan kita kali ini telah sampai pada sebuah lokasi, yaitu sebuah makam seorang tokoh yang sangat terkenal. Dan tokoh ini sangat dihormati oleh masyarakat Trenggalek. Beliau yang disemayamkan di sini adalah Raden Mangunegoro, atau lebih dikenal dengan nama Kanjeng Jimat. Nama Kanjeng Jimat ini bukan hanya disandang oleh beliau Raden Mangunegoro yang menjadi bupati pertama di Trenggalek. Namun, nama Kanjeng Jimat itu juga disandang oleh beberapa tokoh lainnya. Di antaranya bupati dari Nganjuk, Pacitan, Blitar, dan beberapa kabupaten lainnya. Kali ini kita akan sedikit mengupas sejarah perjuangan ataupun kepemimpinan beliau Raden Mangunegoro. Beliau Kanjeng Jimat ini atau Raden Mangunegoro lahir sekitar tahun 1700-an. Di masa kolonial Belanda. Kanjeng Jimat ini dikenal sebagai seseorang yang tegas, teguh pendirian dalam prinsipnya membela rakyat. Dan beliau sangat-sangat berani menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda saat itu. Ketika Perang Jawa meletus yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, peran Kanjeng Jimat ini sangat-sangat besar, teman-teman. Bahkan beberapa kali Pangeran Diponegoro pernah lari ke daerah Trenggalek sini di bawah perlindungan Raden Mangunegoro ini atau Kanjeng Jimat. Dan ketika Perang Jawa sudah berakhir, ketika Pangeran Diponegoro telah ditangkap oleh pihak Belanda, para pengikut dan para prajurit dari Pangeran Diponegoro menyebar ke seluruh Nusantara untuk menyelamatkan diri. Dan wilayah Trenggalek ini adalah sebuah tempat yang sangat spesial pada waktu itu. Tercatat bahwa di setiap daerah Trenggalek, di setiap desa-desa, pasti ada satu ataupun dua orang pengikut dari Pangeran Diponegoro yang tinggal di situ. Kemudian banyak dari mereka mendirikan pesantren-pesantren. Mengapa di setiap desa di wilayah Trenggalek ini banyak pengikutnya Diponegoro? Itu tak lain karena salah satu putra dari Pangeran Diponegoro ikut lari dan menyelamatkan diri dan menetap di sini. Dan lagi-lagi di bawah perlindungan beliaunya Raden Mangunegoro atau Mbah Kanjeng Jimat. Bahkan di kemudian hari, anak dari Pangeran Diponegoro tersebut diangkat anak mantu oleh Raden Mangunegoro. Dan dari pernikahan tersebut lahirlah penerus-penerus yang kemudian menjadi bupati-bupati di wilayah Trenggalek ini dari masa ke masa. Itu yang bisa kita ketahui dari tempat ini. Dan teman-teman, dari perjuangan dan prinsip hidup beliau Raden Mangunegoro ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Dan teman-teman, satu hal yang bisa kita pelajari dari tempat ini, dari Raden Mangunegoro, adalah bahwa kepentingan sosial harus di atas kepentingan pribadi. Apalagi ketika kita atau teman-teman menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus berani
meletakkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya, termasuk di atas kepentingan pribadi dan keluarga kita sendiri. Demikianlah karena dia seorang pemimpin harus memiliki tekad mengabdikan diri dan hidupnya untuk kepentingan masyarakat luas. Seorang pemimpin harus berani mengorbankan kepentingan pribadinya, kemudian menyerahkan hidupnya, mempersembahkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mengabdi dan menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Hakikatnya mereka adalah abdi dari masyarakat. Untuk itu kita sama-sama berharap, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan tahun depan kita mendapatkan seorang pemimpin yang jujur, yang amanah, sebagaimana pemimpin yang sekarang. Syukur-syukur kalau lebih baik lagi. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, hakikatnya seorang pemimpin adalah abdi bagi rakyatnya. Artinya teman-teman, untuk menjadi seorang pemimpin, kita dari awal harus berlatih untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Akan tetapi, seseorang tidak akan mampu mengesampingkan kepentingan pribadi jika tidak diawali dengan kepedulian atau care. Rasa kepedulian itu harus tumbuh dulu. Rasa cinta kasih, belas kasih kepada sesama itu harus tumbuh dulu. Kalau kita tidak punya rasa belas kasih kepada sesama, kalau kita tidak punya rasa kepedulian kepada masyarakat, tidak peduli dengan keberlangsungan kepentingan umum, maka mustahil kita bisa mengesampingkan kepentingan pribadi. Jadi teman-teman, kebaikan seorang pemimpin itu diawali dari kepedulian. Seperti itu teman-teman. Oke, sepertinya hari sudah mulai senja. Kayaknya kita tidak boleh berlama-lama di sini. Kita harus melanjutkan lagi perjalanan untuk menelusuri tempat-tempat lain di bumi Nusantara tercinta. Rahayu. Baik teman-teman, ayo mas, kita berangkat lagi.